bagi kami. Kami percaya Roh Kudus, ambil alih semuanya pemberitaan kebenaran firman ini. Biar Roh-Mu yang berbicara, bukan hamba-Mu yang berbicara, tapi Roh-Mu yang berbicara kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Segala kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, kami singkirkan semua di dalam nama Yesus Kristus. Kami berikan kesempatan kepada Roh Kudus untuk bekerja secara maksimal di tempat ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan berikan kehiburan, yang bermasalah Tuhan berikan jalan keluar. Bapa, kami menyerahkan umat-Mu dalam tangan Tuhan, dan kami juga memberkati anak-anak sekolah minggu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar anak-anak ini datang menyembah Tuhan, dan anak-anak jadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang menghormati Tuhan, tunduk pada otoritas kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Kami sambut kebenaran firman-Mu yang siap diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus dan sekali lagi. Saya kagum banget sama orang Manado ya. Dalam setelah mengucap syukur ya kan, mengucap syukur ya. Saya kemarin 1 minggu di Lamongan, itu tiap hari makan acara apa? Ucapan syukur ya. Apalagi kematian mengucap syukur, apalagi terima kubur ya kan, mengucap syukur, balas kubur ya. Saya kaget juga ada istilah balas kubur kan. Takutnya nanti ada apa lagi ya? Apa hantu dalam kubur gitu kan? Ya, tapi balas kubur kan, balas kubur apa sih artinya balas kubur? Atau terima kubur apa artinya?
Saya tanya, oh kuburannya sudah selesai, ya. Kuburannya sudah selesai dibangun dengan bagus, ya kan? Makanya anak saya waktu kesini tahun 2015 ditanya katanya, Ken, apa yang kamu yang benar-benar kamu rasakan dan keindahan di Manado katanya? Dia menjawab apa? Pokoknya kuburannya bagus-bagus lah. Kuburannya bagus-bagus. Makanya saya tadi kaget Ibu Yeti, berapa ratus juta Bu Yeti, ya kan? Waduh, banyak juga ya. Saya di sana kuburan nenek saya paling habis 3 juta, itu udah besar ya. Cukup batu nisan ditaruh gitu. Karena kalau di Jawa kan nggak boleh bangun besar-besar, karena tanahnya sempit ya. Kalau misalkan kita mau bangun besar-besar, harganya mahal. Makanya Manado, Sulawesi Utara, Minahasa, Wono ini mengucap syukur Engkau hidup di daerah ini seperti bangsa Israel ya. Kuburan banyak di mana-mana ya. Saya waktu pergi ke Toba juga, waduh, setiap satu kebun satu kuburan ya. Saya tanya apa sih maksudnya? Kok enak banget 1 hektar kuburannya 1 kan? Kalau di sana cuma 2 kali 1 ya kan? Apalagi di Sandiago Hill 2 kali 2 itu harganya udah miliaran rupiah ya kan? Ada bos saya momen sebelum meninggal, saya sudah booking dulu kuburannya karena takutnya kebagian saudaraku. Ternyata yang di booking hari-hari ini bukan hanya rumah cicilan, tetapi kuburan juga di booking saudaraku. Tapi kalau saya sampai hari belum booking, karena saya masih mau hidup 1000 tahun lagi. Saudaraku, kenapa saya mau booking? Terserah Tuhan mau lempar saya kemana, tetapi saya mau bermanfaat buat Tuhan selama saya masih hidup. Amin. Saya tadi dengan kesaksian Ibu Yeti, hampir lupa Ibu Yeti kalau itu Ibu Yeti, soalnya mukanya beda. Udah tambah muak. Oh Ibu Mari ya. Oh anaknya ya. Oke, dari Bu tambah muda ya. Jadi ya. Saya paling kalau Ibu nggak sebut Pak nggak pernah menjual sana, saya berkata Mas tadi bukan ini dia nih. Iya, ya. Haleluya. Soalnya Ibu kelihatan muda, ya beda sama dulu. Berarti Ibu tetap suka cita ya. Bayangin saudaraku, kuburan aja mereka sudah meninggal aja dapat mujizat saudaraku. Mujizat bisa membangun kuburan ratusan juta. Itu namanya mujizat saudaraku. Kenapa? Dari tidak ada menjadi ada. Apalagi kuburan aja bisa lakukan mujizat. Apalagi kehidupan. Itu jauh lebih daripada mujizat. Karena Dia adalah Sang Miracle Worker. Amin. Dia adalah pembuat keajaiban. Pembuat keajaiban itu bukan hanya artinya pada waktu kita masih hidup, ternyata pada waktu kita meninggal pun adalah sebuah keajaiban. Kenapa saya bilang sebuah keajaiban? Karena banyak orang yang stres, depresi, udah stroke, di kursi roda, nggak bisa kemana-mana, hidupnya kepengen cepat mati. Salah satunya adalah mertua saya ya. Dia udah nggak bisa kemana-mana sejak COVID karena lumpuh, nggak bisa pasiar gitu loh, nggak bisa ke mall-mall ya kan. Akhirnya setiap dengar kematian, loh dia masih muda kenapa sudah mati katanya. Kok saya nggak mati katanya. Saya bilang, Oma nilainya masih 8 gitu loh. Kenapa nilainya masih 8? Orang yang belum meninggal itu nilainya belum 10 ya. Jadi saudara kalau masih hidup berarti saudara nilainya bawah 10, belum lulus ya. Kalau sudah meninggal berarti nilainya sudah 10. Alkitab berkata, beristirahatlah dengan tenang, tugasmu sudah selesai. Kalau masih hidup berarti kita sebagai mediatornya Tuhan untuk menjadi pembuat keajaiban di muka bumi ini. Amin. Jadi saudaraku, makanya Paulus katakan baik mati atau hidup itu sama aja. Makanya saya bilang yang terpenting pada waktu kita ada bukan soal tahun lahir dan bukan soal tahun mati, tetapi apa saudaraku? Kalau pergi ke kuburan lihat apa? Tanda apa? Tanda apa? Tanda apa? Rest in peace, ya kan? Tanda apa? Kalau kita lihat ke kuburan, ya ada tanda apa? Jarak antara tahun lahir dan tahun mati. Yang penting tahun lahir atau tahun mati? Sama tanya. Yang penting tahun mati atau tahun lahir atau tahun mati? Halo? Yang penting tahun lahir atau tahun mati? Hah?
dan selama engkau menjadi orang Kristen. Amin. Oke, jemaat Antiokhia. Kenapa Pak Gembala namai jemaat Antiokhia? Tahu sejarahnya Antiokhia? Kekristenan pertama kali muncul itu di Antiokhia. Kenapa? Kekristenan itu sebenarnya bukan agama, ya. Karena di Indonesia kita harus ada agama Kristen. Karena ini orang yang paling memusikkan agama adalah negeri Wakanda Indonesia. Setiap kenalan agamamu apa? Setiap kenalan agamamu apa? Penting banget sih, ya kan? Coba kamu saudara lihat kami paspor yang sudah punya paspor, ada agama nggak? Kagak ada. Kalau saudara nanya orang luar negeri agama, dia marah karena itu privacy, nggak penting buat dia agama. Karena agama itu buatan manusia, tapi kekristenan dari Allah. Kenapa disebut Kristen? Dari kata Kristianus, dari Antiokhia, artinya hidup serupa dengan Kristus dan menjadi seperti Kristus. Maka dari itu ketika orang Kristen di Antiokhia mengikuti Yesus, itu ejekan sebenarnya. Kristen siap, kata orang ini, kata Sunda, Kristen so suci, ya, so kudus gitu ya. Itu ejekan. Tapi saudara, kenapa? Karena orang-orang Kristen pada waktu itu memisahkan diri dengan dunia. Dunia berjalan ke barat, anak-anak Tuhan berjalan ke timur. Dunia berjalan ke utara, anak-anak Tuhan berjalan ke selatan. Jadi nggak mungkin ketika engkau mengaku bahwa engkau adalah orang Kristen, anak Tuhan, anak atau pengikut Yesus, tapi hidupmu tidak pernah seirama dengan iramanya Tuhan Yesus Kristus, berarti engkau sedang meninggalkan dan menyesatkan dirimu sendiri. Nah, mari kita buka kitab kita dalam Matius 11 ayat 13. Ya, Matius 14 ayat 13 sampai ayat 21. Saya ingin semakin berdiri dan kita baca secara gantian. Oke, saya 13 saudara ayat 14. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasihkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. 2, 3. Ketika Yesus berkata, dia mendengar orangnya sesamanya, maka teguhlah hatinya dan berasa senang dan berkata, "Baiklah yang kami sakit." Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hati sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mengatakan diri, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan satu kali. Kemudian membuka potongan roti 12 penuh. Yang itu makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Silakan dulu. Berbagailah orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan terlebih berbahagia lagi adalah orang yang melakukan firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang selalu menghasilkan buah pada musimnya. Jadi bukan soal berapa banyak saudara menghafal ayat, bukan soal berapa banyak membaca Alkitab, tetapi yang paling penting adalah setelah baca saudara melakukannya, ya. Karena apa? Pasti hidup saudara sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang selalu menghasilkan buah pada musimnya. Karena Paulus juga berkata, baik hidup atau mati itu sama-sama sama. Ya, kenapa mati itu untung di dalam Kristus, dan hidup kita untuk apa, ya kan? Jadi jangan sampai kebalik, ya kan? Jadi hidup kita untuk apa? Dan apa tujuan hidup kita? Agar kita mengerti, ya, di perjalanan hidup kita. Kalau kita mengerti tujuan hidup kita, pasti perjalanan hidup kita itu akan kita nikmati. Meskipun kita itu ada masalah, ya kan? Ada tantangan, ada sakit penyakit mungkin, ada kekurangan
penting dalam kehidupan Kristen agar kita tetap kuat adalah selalu mengucap syukur. Selalu mengucap syukur ya. Saya selalu kagum sama orang Manado ya, seperti bangsa Israel ya. Selalu mengucap syukur ya, selalu mengucap syukur. Terima bubur mengucap syukur. Makan lagi ya kan. Saya hari Minggu kemarin di sana sehari makan 4 kali. Bayangin 4 kali ya kan. Beres gereja, apa ucapan syukur di sini, ucapan arisan kaum bapak, makan juga ya. Aduh, makan lagi. Saya bilang, ini sojuku kali 3 macam. Oh nyanda, kalau di orang Manado 15 macam, jangan taruh dia ya. 15 macam masih bilang jangan taruh kilo ya. Berarti tahu di mana yang bilang itu, ha? Ya kan? Saya cari-cari kok ada telur dadar gitu. Telur dadar kok nggak ada, katanya nggak level katanya. Saya cari tim itu apa? Di ucapan syukur ada tim itu ada, kagak ada. Itu makanan recehan katanya. Aduh, memang ini benar-benar ya. Memang orang-orang itu diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Orang yang mulai prosperity ya kan, masuk lagi makan. Makanya nggak heran ya, kalau kepala-kepala Manado perutnya semakin ke depan ya kan. Kenapa? Mau detox susah ya kan, mau diet susah. Karena itulah yang membuat apa? Sebenarnya jemaat sendiri yang membuat gembala-gembala punya sakit penyakit karena dikasih makan tiap hari. Ya kan, bayangin 1 hari aja 4 kali makan, bayangin malam jam 11 disuruh makan lagi. Bagaimana karbohidratnya semakin numpuk ya kan? Temanku ada beberapa, aduh udah kakinya pincang. Kenapa kamu asam urat? Kenapa kolesterol? Kenapa darah tinggi? Kenapa lagi asam lambung? Kok penyakitnya orang Indonesia sampai bingung dokternya, dokter luar negeri mau periksa. Oh, kok kayak supermarket ya penyakit orang Indonesia? Lengkap gitu loh, ya. Katanya, oh memang dia sudah komplikasi kok. Lalu apa? Ada apa? Ada Indomie, ada apa? Ada apa? Kalau lengkap banget ya. Kok bangga banget ketika bilang, iya, orang tua udah komplikasi katanya. Komplikasi itu seneng gitu kan. Kalau komplikasi uang, oke lah ya. Tapi komplikasi penyakit, mari kita sama katakan, jangan bangga dengan komplikasi penyakit. Ya, karena saudara yang kita dalam Yesus Kristus. Jadi teman-teman aku ada beratnya udah berapa? Udah ada 100 kilo, ada 102 kilo. Kenapa? Ya saudaraku, pada waktu dia makan 1 piring, aduh masih kurang katanya. Ya, terus dia bilang, kamu pokoknya aku datang ke sini, kan kalau beritakan firman kan gembala-gembala atau pendeta-pendeta kan sudah setiap hari kali ya, tiap pagi beritakan firman. Saya beritakan apa? Ilmu kesehatan kepada mereka, ya. Ilmu, kamu harus banyak umur, yes banyak umur. Ilmu kesehatan saya bilang, kamu harus detok ya. Detok itu berarti membawa racun-racun ya. Kalau aku detok itu bawa racun-racun 3 hari makan buah-buahan aja ini semua, buah-buahan ya kan, buah-buahan. Kemudian selama 27 hari tidak makan karbohidrat, tidak makan minyak. Ya kalau daging rebus sop boleh ya. Dan akhirnya berat badan saya turun 8 kilo ya kan. Coba kalau ke dokter kesehatan sekali suntik lemak 30 cm kok. Iya, habis itu sedot lemak mati juga. Ya kan? Ya kan? Lebih baik ya kan. Artinya bahwa uang kita untuk keluarga, untuk pekerjaan Tuhan, apalagi sekarang jemaat AJD lagi buka di Kalimantan Timur ya. Mari berduyun-duyun bangun kerajaan Allah dimanapun saja berada, karena engkau adalah orang-orang yang berguna. Jika engkau nanti dicatat bukan karena meninggal karena supi, enggak ya. Bukan aku meninggal karena asam urat, enggak ya kan. Tetapi saudara akan dicatat meninggal karena memberitakan kabar baik. Amin. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang sedang Yesus, saya kadang-kadang bingung juga doanya. Kalau sudah asam urat, komplikasi dan sebagainya. Kenapa? Karena kadang-kadang itu karena pola makan sebenarnya, ya. Pola makan. Terus teman aku bilang, teman saya, kamu detok. Tunggu Jobrun setelah selesai Natal. Nah, saya datang waktu Desember datang. Katanya setelah selesai Natal, datang dengan kaki yang bengkak juga. Kenapa lagi kamu? Dia belum sembuh-sembuh. Kenapa belum sembuh? Iya, tadinya mau Natal, dari sana mau detok, gak jadi lagi, gitu kan. Terus kemarin saya, kapan kamu detok? Beres pengucapan syukur Jo, katanya. Aduh, ya saya mengakui dan memahami juga. Setelah saya baru 1 minggu di sini aja udah naik 2 kilo ya. Waduh, memang gawat. Ya 2 kilo baru 1 minggu 2 kilo. Apalagi sebulan bisa 4 kilo. Apalagi setahun bisa 10 kilo. Karena apa? Berat badan saya dulu di Manado
45 kilo, ya kan? Saudaraku, karena apa? Ya itu bukan karena yang makannya tidak pernah berhenti. Ya, jadi saya tanya sama teman-teman saya, kamu hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Ya kan? Yang benar mana? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Hah? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Ya, coba tanya. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Makan? Ya, beda ya. Kalau hidup untuk makan berarti every time makan, ya kan? Gak makan lapar, ya kan? Ya benar kalau makan lapar. Gak makan banyak pingsan, gitu kan? Pikirnya sudah satu menit sudah cukup, tambah lagi ternyata, ya kan? Saya bilang saudaraku, kita boleh mengucap syukur, kita boleh menikmati, itu gak dilarang, tapi kita harus tetap kontrol, ya, di dalam ketika kita makan. Saya itu dulu, suka makan. Tapi sekarang kenapa suka itu? Makannya nggak banyak. Padahal ada paniki, ada kelelawar, ada paniki, ada tikus, ada kerowe, ada bebek, apa aja segala macamnya. Saudaraku, makanya benar orang Betawi yang semua binatang dari api mana kecuali kereta api itu sangat keras. Orang ada juga mau kalah, saya juga setan aja saya makan. Iya, tadi malam saya bisa jalan ular patola sama pas tadi coba. Aduh, setan itu mau makan ya kan? Makanya kenapa ada dan Hawa jatuh dalam dosa? Kenapa? Coba kalau ada dan Hawanya orang menaduk nggak akan jatuh. Karena Pak ularnya langsung ditangkap ya kan, langsung dipotong. Makanya saya bilang sama teman-teman saya, kamu tuh jangan macam-macam sama orang Manado. Saya akan jadi makan apalagi kamu. Iya, jangan macam-macam kamu. Anak rohani saya datang ke sana pasti jadi preman. Begitu ya emosional, dia mau, wah dia naik motor, bawa parang, teriak-teriak. Bayangin kalau di Manado boleh lah teriak-teriaknya. Ini di kampung sana, orang-orang sudah di sana dia teriak-teriak. Kenapa kamu teriak-teriak? Stres, emosi. Kenapa emosi? Ada yang bikin sakit hati saya. Nah, saudara punya bekas dalam kenapa? Oh, akibat kamu banyak makan ego ya, sampai ucap tikus makanya emosi pun naik. Gitu. Jadi ada teman aku tiba-tiba bilang, tolong Pak nanti bawain cap tikus. Kamu tuh kurang ajar banget ya. Saya ini pendeta masa bawa cap tikus bukan? Kalau di bandara diperiksa, pendeta ini baru beres kota bawa cap tikus, gitu kan? Gak sopan banget ya kan? Bilang kayak bawa nasi jahat ya apa itu nasi jahat juga, oh gak saya bawa nasi jahat ke sana, ya kan? Nanti beratnya ketika digenda 1.500.000, harga nasi jahatnya 50.000 rupiah. Gak sebanding kan, ya kan? Pada waktu saya datang sini overweight juga, ya kan? Kata titipan teman-teman seragam ini, jadi saya bawa, waduh kelebihan itu. Tapi Tuhan itu ajaib, hal kecil pun Tuhan perhatiin. Pada waktu saya jadi overweight, tiba-tiba ada salah satu anak Tuhan lewat ya. Saya akhirnya keluar kan, barang-barang saya gak ditanya, ada masalah lagi gak? Ada, padahal saya gak ada. Terus kalau dikemanain ini teman-teman punya? Ini pendeta punya kok pasti. Tiba-tiba ada seorang gadis lewat. Papa kenapa dibongkar? Iya, lebih berat ini karena jadi dendanya mahal. Oh ini saya di atas kosong. Coba, dia membawa keajaiban. Bukan hanya dia menyembuhkan dari sakit kita, tapi hal terkecil pun Tuhan siapkan semuanya. Dia bisa mengadakan mujizat demi namanya. Amin. Dia miracle worker, pembuat keajaiban. Makanya selalu kita harus takut kalau kita pergi ke mana. Tuhan sertai kita. Tuhan menyertai kita. Kemana pun kita pergi, nggak usah takut, saudara. Barang itu berkemah. Panitia bilang ramalan B susah karena kalau berapa bahwa hujan terus menerus akan terjadi di Sulawesi Utara atau Manado. Pas saya turun dari Sulawesi Utara, ya betul. Aduh hujan. Aduh gimana ya? Mau seminar hujan terus. Misalnya saya ke sana. Saya cuma bilang sama ketua di sebenarnya ada satu orang saya. Waktu itu pas tadi belum datang. Ini hujan terus. Kan kalau hujan yang susah biasanya pemain yang di perkemahannya sepatu dari tipis jadi setelah begini ya. Jadi udah kayak kaki gajah tadi gitu kan. Nah, saya bilang sama Tuhan,
Saya mintanya nggak muluk-muluk. Tuhan yang saya sembah sama yang Elia sembah itu sama. Tuhan yang Musa sembah dan saya sembah itu sama. Saya cuma minta Tuhan tolong jangan turun hujan. Besok aku mau ngasih sesi hari Kamis, hari Jumat, dan termasuk hari Minggu sampai hari Minggu supaya tidak turun hujan. Saudaraku, ayat Tuhan dilarang. Hari Kamis no hujan, ya cerah. Hari Jumat cerah, nggak hujan. Setelah beres sesi jam 1:30 turun hujan. Ya, saya di Pasari bagi kan. Siapa boleh di Pasari? Lu Pasari untuk sesi udah beres kan? Hujan. Tuhan, kok Tuhan egois banget sih? Masa cuma doa bilang nggak hujan cuma pas sesi saya doang, maksud aku sampai minggu. Nah, gitu. Lo jangan komen, itu ujaranku. Artinya begini saudara, bahwa hal terkecil mungkin menurut kita kayaknya anggap enteng gitu. Udahlah memang musim hujan gitu ya. Tapi kita punya Tuhan yang bisa menghentikan hujan dan Tuhan. Kita punya Tuhan yang bisa menurunkan hujan. Kita punya otoritas dan kuasa. Kita bukan hanya melihat sejarah keajaiban yang Tuhan kerjakan di dalam sepanjang sejarah Alkitab, tetapi kita juga history maker membuat sejarah. Amin. Apa yang tidak mungkin bagi diri kita dari dalam Tuhan itu selalu mungkin, karena kuasanya itu Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub itu sama dengan Tuhan yang saudara dan saya sembah. Kuasa Tuhan dari dulu sekarang sampai selamanya itu tidak pernah berubah. Kecuali saya dan saudara yang sudah berubah, dia tetap konsisten. Karena Allah yang kita sembah Allah yang konsisten, yang setia dengan situasi dan kondisi apapun, dia tidak pernah meninggalkan kita. Kenapa saudara? Karena dia konsisten. Allah yang konsisten dan tidak pernah berubah janji. Yang berubah janji itu siapa? Tuhan atau saudara? Tuhan atau saudara? Ngaku. Manusia, saudara, manusia. Bayangin, teman saya bersaksi dari STTP, udah pacaran bertahun-tahun, udah mau nikah, saudaraku. Sampai surat yang diterima itu 1 dus sepatu, ya. Yang dulu zaman surat pakai kertas, ya kan? 1 dus sepatu, ya kan? Udah setiap hari diterima hartanya, sayang, aku di kamu, ya kan? Dia baca surat. Itu kan waktu dia cintanya setelah mati, ya kan? Tiba-tiba sudah nggak lama lagi lulus, tiba-tiba si cowok ini balai, biasa ya. Kan? Saya makanya bilang sama ini anak Wanisa ya, kamu jangan pacaran dulu, dari sana di sini banyak cewek cantik di itu kan, di Manado, ya kan? Saya bilang, tuh, dia makanya ikut melamun terus. Kenapa kamu bisa sudah punya pacar di sana? Kenapa? Melamun, kenapa kamu melamun? Kamu lihat ya, dari anak cantik semua kan, bodinya langsing-langsing sebagai gitu kan. Kamu nyesel ya, dari kemarin dia melamun terus. Oh, orang pada enjoy, kamu kok melamun kenapa? Nyesel kamu sudah punya pacar di sana, makanya saya bilang jangan pacaran dulu, di sini banyak stok ya. Iya, di sini banyak stok, putih-putih lagi ya kan. Bu cantik-cantik, saya susah membedakan mana yang susah, mana yang kaya gitu. Serius ini, jujur, waktu saya datang di STTP ya, aku minder banget, aku udah gini banget. Orangnya keren-keren banget ya kan. Aku pakai sepatu high semua ya kan, sedangkan aku pakai sepatu yang lempet gitu kan. Aduh, celana keren-keren, aku Tuhan, ini aduh, kayak semua orangnya ya kan. Kita buat cuma anak petani gitu kan, udah agak minder lah, ada diri gitu kan. Saudara-saudara yang sedang menjadi terus saya tanya sama teman, mau dibawa kayak semua ya katanya. Oh, sambil berpakai itu semua. Nah gua jangan tanya mereka, kenapa emang kan semua orang kaya itu kan orang kan nggak tahu kalau nggak pernah bilang yang keren. Ya kan? Katanya kenapa apa? Mana tahu nggak artinya do? Nggak tahu. Apa artinya? Mana itu nangkap doang katanya. Serius deh. Enggak buktinya saya punya teman-teman Manado baik-baik semua, keren-keren. Amin. Apalagi cuma nanti yang paling keren ya saudara. Alah, kalau di sini bilang cuma ada paling keren. Kalau sudah nggak di sini pas saya cuma teori ya. Makanya saudaraku jangan percaya dengan orang yang memuji kamu. Ya. Karena tidak semua yang memuji kamu itu benar-benar memujimu. Kadang-kadang cuma meledek kamu. Please saudara, ya. Makanya heran kalau ada banyak serigala berbulu domba, ya kan? Serigala berbulu domba itu orang gereja atau orang luar? Saya mau tanya, serigala berbulu domba orang mana? Orang di luar gereja atau dalam gereja? Orang Kristen atau non Kristen?
Istilah domba buat siapa sebenarnya? Buat orang Kristen atau non Kristen? Kalau serigala? Non kan? Ya kan? Nah, lebih bahaya mana? Serigala berbulu serigala atau serigala berbulu domba? Hah? Lebih bahaya mana? Ya? Serigala berbulu serigala atau serigala berbulu domba yang bahaya? Hah? Ya, serigala berbulu domba. Kalau serigala dari serigala, rekannya dari mana? Rekannya dari mana? Dari depan. Kita siap karena dia bahaya. Puas, ya kan? Kita udah siap. Tapi kalau serigala berbulu domba, nusuknya di mana? Jadi sakitnya di mana? Nusuk di belakang. Jadi pemuda-pemuda Kristen di sini jangan heran ya. Kalau kamu punya teman tiba-tiba rebut cewekmu. Ada rohani saya, dia lucu. Kalau mau bawa ceweknya, nggak mau sama anak rohani saya yang satu. Jangan lebih, jangan bawa kata dia itu dia. Kenapa emangnya? Kalau pas saya lagi ke toilet nanti dia jelek-jelekin saya. Ciri dong saya katanya. Terus kenapa emangnya? Ya nanti dia pindah hati ke dia katanya gitu. Rupanya dia takut juga karena pengalaman pribadi suka merebut cewek orang lain. Oh gitu kan? Makanya di STTP yang pendeta hamba Tuhan juga sama seperti itu. Siapa yang buat yang dapat saudara. Iya, makanya jangan macam-macam. Kalau kita misalnya tiba-tiba saudara-saudara mungkin yang pernah sekolah di STTP pelayan 1 tahun udah punya pacar, pulang bisa sudah diambil orang. Makanya saya bilang waktu di pertemuan, kalau kamu jatuh cinta sama orang jangan 100%. Hai anak-anak muda, berapa persen kamu jatuh cinta kepada seseorang? Anak muda, jangan yang orang tua jangan jawab, kembali belum punya pasangan. Ini anak muda, berapa persen kamu? Hah? 100%? Hah? Atau 80%? Saya ajarin kepada yang lain. Sekarang kita jangan banyak-banyak. Kalau 100% lo diputusin sakit hati, bisa-bisa bunuh diri. Contohnya fake cat, ya kan? Pemuda yang diputusin sama cewek orang China, terus bunuh diri. Saya bilang, kenapa dia bunuh diri? Coba kalau pacarnya orang Manado pasti bunuh diri. Kenapa? Pasti dibawa ke gereja kalau orang Manado dan dia jadi kenal Tuhan. Fansnya nggak kenal Tuhan, makanya dia bunuh diri pada waktu diputus oleh pacarnya. Itu bodoh banget kata orang. Bodoh banget. Itu cowok yang bodoh banget sih. Masa diputus sama cewek yang langsung bunuh diri? Padahal kan mati satu tumbuh. Ya iyalah, masih banyak cewek-cewek di jalan saudara. Lihat aja. Kalau saudara pergi mengucapkan di gereja banyak cewek cantik. Ngapain sih? Hei, cowok-cowok jangan bodoh mana masih banyak cewek-cewek, ya. Dan juga cowok-cowok jangan bodoh mana atau cewek-cewek jangan bodoh juga. Pokoknya, kalau misalnya pasangan kamu yang sudah putus baterai sama anak, gantian, ya kan? Kalau lagi, biar itu omnya bawa aja. Yang penting dibandingannya, saudaraku. Memang cuma mana doang yang bisa, kita juga bisa kok, ya kan? Biasa kita cek toh, betul kan? Wih, bawa, aduh. Nah, mantan saya ulang tahun kayak kan. Kita diundang datang nggak ya katanya? Tapi dia suruh punya pacar, suruh pasang status. Aduh gimana ya katanya? Dan datang aja, lo kan ada maunya masih belum nikah, bawa aja lo kan? Kalau kamu belum ada, atau teman dekat kamu lah suruh jadi ban serap lah sementara gitu. Jangan lo kalah, biar hidup kita tetap move on gitu loh. Aku harus move on, amin. Yes, miracle worker itu membuat keajaiban. Kuburan aja diberikan mujizat, apalagi cuma pasangan hidup. Kalau kamu saat ini ditinggalkan oleh calonmu, itu bukan menjadi persoalan, karena pasti Tuhan memberikan is the best buat kamu. Karena ketika ada cowok atau cewek yang meninggalkan kamu pada waktu pacaran, berarti dia bukan yang terbaik untuk kamu. Kenapa? Dia lebih tahu terbaik bagiku. Terus memulihkan. Terus ku percaya hanya Yesus penolong yang tahu kan?
jangan kau stres. Karena kau sudah tahu, dia lebih tahu yang terbaik buat saudara. Dia lebih tahu dan dia lebih sanggup untuk menolong hidup kita. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita pasti sanggup. Kenapa? Dia adalah pembuat keajaiban dalam hidup kita. Kasus yang terjadi dalam kita, kalau saudara baca, Yesus menyembuhkan orang sakit, ya kan? Yesus membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Dan kita bukan hanya membaca firman Tuhan, tapi mengalami sejarah itu menjadi history maker. Bukan hanya tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami itu, tapi saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan juga harus mengalami keajaiban. Dan keajaiban itu datang ketika kita bisa mengucap syukur di dalam segala. Ada satu ujian. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang bersama-Mu. Ada mujizat di dalam bersyukur. Ketika engkau punya masalah, engkau punya persoalan, saudara, bisakah kita mengucap syukur? Itu yang paling penting. Kalau kita lagi panennya bagus, terima kasih Tuhan, orang sudah banyak panennya. Kalau lagi naik jabatan, bersyukur, ya kan? Bisa nggak ketika engkau lagi tidak punya jabatan? Ketika engkau lagi mengalami kesusahan, ketika engkau lagi mengalami masalah yang berat bagi saudara, bisa nggak kita bersyukur? Bisa nggak? Waktu kita panen, kita bersyukur itu terlalu mudah, ya. Waktu kita banyak uang, kita bersyukur itu terlalu gampang. Karena orang-orang di luar Tuhan Yesus juga bisa bersyukur dengan keadaan yang mereka punya. Tapi di saat kita di titik terendah kita, bisa kita smile, senyum, dan bersukacita dan bersyukur. Bisa di titik terendah. Amin. Bisa nggak? Nah, kalau kita percaya bahwa Dia adalah pembuat keajaiban, Yesus adalah miracle worker, kita percaya, harus yakin bahwa kita bisa sekalipun di titik terendah. Kita siapa yang sudah pernah mengalami titik terendah? Saya sudah pernah mengalami titik terendah. Tapi kan Tuhan itu kadang-kadang suka bolak-balik titik terendah. Kenapa Tuhan? Saya tanya. Kenapa? Karena kita belum lulus ujian. Kalau ketika Tuhan izinkan kita titik terendah, berarti Tuhan ingin kita itu naik level. Bahkan saya direndahkan akan ditinggikan. Kenapa saudara? Karena titik terendah itu agar kita percaya bahwa Tuhan bisa lakukan sesuatu di saat kita titik terendah. Makanya penting sekali kalau kita anak Tuhan punya iman yang hidup, agar di saat titik terendah kita mampu bangkit. Thank you Lord. Titik terendah engkau menang aku. Saya pernah berada di titik terendah. Saya pernah di sana, saya jualan apa? Agar-agar. Ya, saya waktu itu agar-agar. Saya kan pelayan di panti asuhan. Panti asuhan gaji, nggak ada keperluan, nggak ada, ya, nggak ada. Oh nggak ada seperti Mas Ali pagi-pagi udah datang nasi jahat. Saya dari tadi bolak-balik Mas Ali berdoa, Ibu Jen berdoa. Ada apa ini? Oh kebiasaan orang linearan atau jemaat sini. Kalau ucapan syukur pagi-pagi sudah datang katanya bawa itu. Aduh, Mas Ali, aku juga mau jadi gembala di sini. Terus Mas Ali, gimana kalau mereka suruh jalan tiap hari aja ucapan syukur? Biar Mas Ali gak usah merasa. Tiap hari ucapan syukur. Tadi malam teman saya, dia dirasa, aku mau ngantar kamu bilang ke Mas Ali, Pak Gembala katanya ada nasi jahat enggak? Katanya gitu. Saya tanya, Mas Ali ada nasi jahat enggak? Kita nggak bahas tadi nasi jahat lah. Pasti Tuhan lagi siapin besok juga pasti banyak katanya itu nasi jahat. Saudara, saya tadi lihat berapa orang bau, aduh. Kalau sampai semua jemaat di sini ngasih 3 nasi jahat, wah pasti 1 gudang nasi jahat di gereja bernama Pentakosta Antioquia. Nah, besok Senin kita jadi jualan nasi jahat di pasar sini. Bayangin saudara. Nah, saudara sekalian,
teman saya datang memang. Tiba-tiba dia bilang, ada nasi jahat tadi. Pasti datang. Ada jemaat yang ngantar nasi jahat. Rupanya jemaat itu ada dengar suara malaikat. Itu ada hamba Tuhan yang kelaparan pengen nasi jahat, pengen bawa pulang. Dengan saya mau antar. Bro, aku mau antar, tapi dengan cara pulangnya bawa nasi jahat. Loh, kan hari Minggu mau ucapannya. Pokoknya nggak mau, pokoknya harus ada hari Sabtu katanya. Mana ini dong katanya. Mau antar aja pakai tag and give gitu kan. Mau antar aja. Bilang ke pasarnya telepon, saya telepon. Ya nanti pokoknya pasti ada lah. Bayangin saudaraku, pengen nasi jahat aja Tuhan sediakan. Itu terlalu kecil lah bagi gue, betul nggak? Terlalu kecil. Surga aja Tuhan sediakan, apalagi nasi jahat. Amin. Surga aja Tuhan sediakan, apalagi Tuhan itu sangat peduli dengan hal terkecil. Dia berat. Bayangin, saya mau ke hari Sabtu lah, hari Jumat kemarin saya kunjungan teman-teman yang sakit. Ya karena ada temannya, Pak Rekiawan itu, dia sakit udah lama. Tiba-tiba saya pengen, Pak Rekiawan bilang, dulu waktu saya pengen Pak Roman kesini waktu datang Desember, kan kita kesini kan. Mana kedua orang tua kan? Sekarang nggak berharap malah datang kayak gitu. Karena aku tidak datang. Tapi memangnya itulah Tuhan adalah yang memberikan kepada kita apa yang kita tidak pernah pikirkan. Itulah yang tersediakan. Nah, hari Sabtu, kan hari Jumat aku mungkin berada harusnya hari Sabtu. Tiba-tiba hari Sabtu, hari Jumat dia telepon. Hari Sabtu ada acara nggak? Hari Sabtu memang saya kosong, nggak ada acara. Tiba-tiba, gimana kalau kita menggunakan? Let's go lah kalau menggunakan setelah itu. Walaupun sudah 2 kali sana ya, let's go lah daripada nggak ada tempat yang indah kalau pergi ke sana gitu kan. Lumayan lah ya. Oke, akhirnya kita telepon jalan. Berapa sih? Cuma 1 Romana, itu nggak ngerti. Ada teman-teman api yang dengar yang, bisa ikut nggak? Ini seatnya cuma 1 katanya. Oke. Aku di Lamongan, kamu di mana? Di Rere. Kamu bisa ambil aku nggak? Nanti dijemput jam 3:30 pagi. Saudaraku bayangin ya. Lagi telepon, ayo boleh dijemput. Pas lagi hujan gede-gedenya, ya. Hujan gede. Saya bilang sama Tuhan, saya akan ke pantai, masa hujan. Kalau hujan di mana view-nya ya kan? Di pantai mau lihat apa emangnya? 1 lihat view, 2 renang ya kan? Betul nggak? Kalau hujan di mana mau lihat view? Yang katanya laut doang gitu kan? Pemandangannya kelihatan, gunung Manado tuanya kelihatan, ya kan? Keindahan ikan yang di laut nggak kelihatan juga. Saya bilang sama Tuhan, aku mau nikmati keindahan alam laut ini digunakan kalau hujan gimana Tuhan? Terus akhirnya di air mandi terang, ya? Di Manado cerah juga. Pada waktu nyebrang lautan ke pantai digunakan cerah juga, pas keliling cerah. Nah, pas pulang begitu turun, aku melangkah dari kapal langsung hujan gede banget, saudaraku. Akhirnya kita bertemu di yang pilihannya, saudaraku. Dia pembuat keajaiban. Bayangin, itu kan nggak terlalu penting sebenarnya, kan betul nggak? Nggak terlalu penting sebenarnya. Tuhan dengerin coba, nasi jahat Tuhan dengerin, ya kan teman aku. Bayangin, bener nggak? Dia kan kata Pak, tadi kan biasanya sih cuma suka mantan hari Minggu sih. Ada yang hari Sabtu. Berarti kan Roh Kudus punya hari Sabtu juga ada waktu ada kesono. Dia membuat keajaiban. Karena saya pakai RW, teman aku punya nasi jahat, dan mungkin antar RW hari Minggu atau ada hari Sabtu. Saya mau bilang begini saudara, hal terkecil pun Tuhan perhatikan. Apalagi soal pasangan hidup, apalagi soal berkat Tuhan, apalagi soal hal yang besar. Makanya disebut saudaraku, iman yang hidup dimulai dari kesetiaan pada perkara yang kecil. Barang siapa setia pada perkara yang kecil, dia akan diberikan kepercayaan setia pada perkara besar. Saya cukup bangga dengan jemaat di sini. Saudara perlu tahu kan, kalau berdiri gereja gerakan Pentakosta dengan buka lagi di daerah Minahasa, kira-kira jiwa-jiwa bertambah atau tetap atau apa sedikit secara pelayanan? Saya mau tanya, karena pernikahan dibawa dari gereja sana ke sini. Saya mau tanya, saya tadi mau berapa saja? Kira-kira pertambahannya dari mana? Kelahiran sama pernikahan. Itu pun kalau cuma kita bawa dari gereja sana, ya kan? Nah, kalau untuk jiwa-jiwa semuanya udah Kristen, betul nggak? Paling kalau perintis gereja baru berdoa, mudah-mudahan gereja lama pada pecah. Mudah-mudahan gereja lama pada ada masalah, terus pindah, betul nggak? Saya mau tanya, buka gereja baru di Minahasa tujuannya untuk apa?
Tujuannya untuk apa? Iya kan? Betul nggak? Makanya Pak Gembala bukan di tempat-tempat lain. Kalau di Minahasa sudah banyak banget gereja itu ada 15 ya kan? Di desa ini ada berapa? Hah? Ada berapa? 8. Satu desa 8 bayangin. Sedangkan ada satu desa di daerah itu jalan yang menuju apa? Atau balik di situ nggak yang di sini di Sulawesi Utara kan jalan yang baru itu. Saya pada waktu saya dianggap. Nah ini anak-anak Tuhan yang di Sulawesi Utara biar gak numpuk jadi pendeta di satu gereja. Baik dari satu gereja pendetanya 35 bayangin. Jadi nunggu jadwal khotbahnya kan 1 tahun berapa itu? 52. Nah, 52 tahun, 52 minggu ya. Berarti nunggu jadwal khotbahnya berapa? Setahun? Hah? Setahun setengah ya? Atau kalau 50 kan setahun ya kan? Kalau 50 pendeta setengah tahun ya kan? Jadi nunggu jadwal khotbah setengah tahun. Belum kalau ada tahun seperti saya ini jadwalnya berkurang. Ya kan? Nama-nama lagi gitu kan? Jadwalnya lama. Saya bilang, ini pada numpuk saya bilang. Ini banyak desa-desa yang belum dibuka gereja di sana. Kenapa pada kumpul satu gereja? Saya bilang teman-teman saya. Kita anak-anak Tuhan harus big vision. Big vision. Jangan menunggu jadwal pelayanan baru kita pelayan. Apa arti pelayanan? Arti pelayanan adalah melakukan segala sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Kita mengunjungi orang sakit juga itu pelayanan. Kita mengunjungi orang di penjara itu pelayanan. Kasih makan buat anak-anak jalan itu juga pelayanan. Bukan hanya yang pada waktu dibimbang itu pelayanan. Jadi hamba Tuhan pada menunggu jadwal untuk dijadwalin khotbah oleh pendeta seniornya. Nah kalau udah tahu mundur lagi kan, betul nggak? Karena apa? Konsep pelayanan mereka itu hanya dibimbang. Big vision. Meskipun gereja di sini mungkin tidak sebesar gereja-gereja di Jakarta, tapi big vision. Arti big vision apa? Visi yang besar, mimpi yang besar, dan gereja yang bisa memberkati banyak orang. Sehingga saya bilang sama teman-teman yang sudah punya gereja di Sulawesi Utara, di Minahasa, go! Adopsi setiap daerah. Ada Papua, ada Kalimantan yang masih banyak, masih luas. Adopsi. Orang gereja gua masih kecil. Jangan berkata kita masih kecil. Saya mau katakan sama gereja besar pun kalau Tuhan tidak taruh visi, dia tidak akan melakukan apa-apa. Dia hanya sibuk dengan urusan dirinya sendiri dan tidak pernah berpikir jiwa-jiwa di luar sana. Ladang sudah menurun tapi itu ya, ladang sudah menurun tapi pekerja terlalu sedikit saudara. Banyak juga pekerja sebenarnya tapi ada malas untuk melakukan pekerjaan Allah yang besar. Kenapa? Mereka lebih suka di dalam kantor zona nyaman. Hanya berdasarkan tahap ibadah saja. Zona nyaman. Ya, habis itu yang penting saya ibadah. Orang lain boleh, desa lain boleh, tempat lain boleh, gak peduli. Saudara-saudara kasih kapan lagi kita menjadi jemaat yang misioner, yang mengutus. Saudara bangga ketika jemaat ini sudah di gereja di sana, maka dari itu sudah pun. Ketika orang menabur untuk pekerjaan Tuhan, itu tidak akan pernah kekurangan. Alkitab berkata, yang menyumbangkan hartanya semakin apa? Semakin tambah kaya. Yang menyimpan hartanya semakin hemat, hartanya semakin berkekurangan. Makanya saudara kita sebagai garam dunia, kita go menjadi impact dampak buat orang-orang di luar sana. Dia mempercayakan. Jadi gak usah takut. Dia sangat bertanggung jawab atas hidup kita. Apalagi untuk memberitakan kabar baik. Memang pasti ada tantangan, itu pasti. Karena kekristenan itu bukan hanya menghadirkan perdamaian, tapi konflik. Contohnya, pada waktu saya terima Yesus, saya diusir banyak orang. Itu konflik buat saya. Tapi hati saya damai. Sehingga konflik apabila terjadi karena ikut Yesus, saya tetap yakin dan percaya. Dan saya tidak mundur sedikit pun. Dan sampai hari ini aku berdiri di hadapan saudara. Karena saya percaya. Sejak tahun 1988, saya berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan sampai hari ini, tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus.
cipta kau selalu. Meskipun ada orang-orang yang biasa, ada orang-orang yang berkaitan, tapi aku tidak perlu gentar. Yang penting Tuhan Yesus tidak pernah lagi di hati saya. Ada orang-orang yang menjelek-jelekan kita, nggak usah pusing. Dia punya mulut nggak bisa disumpah. Benar. Kalau ada orang yang membicarakan kita bersyukur. Oh, berarti kita selebritis, gitu kan? Gitu aja ya kan? Dia kan selebritis kita kan? Kalau nggak ada yang ngomongin kita, kasihan deh lo, berarti hidup nggak famous. Makanya kalau bapak kita banyak diomongin orang, berarti famous, ya kan? Bangga, oh bapak kemana kita selebritis yang dulu kan? Coba kalau saudara pernah dikasihkan, terkenal nggak? Kagak. Coba siapa yang di Indonesia gereja kita sedang napas tani? Pasti kesal lah, ya betul nggak? Dengan cara apapun orang berniat jahat, mungkin cara pemberitaannya itu nggak jadi soal, saudaraku. Manusia mereka akan jahat, tapi Yesus Kristus merencanakan kebaikan buat kita. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Dari tadi mau pertama buat Tuhan Yesus pelit banget sih. Kalau buat sepak bola, nomor 1, gol, loncat semuanya. Emang pemain sepak bola peduli sama kamu? Peduli nggak? Kamu pengen jadi pasangannya Marcelino, mimpi sampai kapanpun, rebutan nanti saudaraku. Tapi saudaraku, kalian berapa pelit untuk Tuhan Yesus Kristus? Padahal Yesus Kristus sangat peduli sama saudara. Nah itulah manusia yang suka terbalik gitu kan. Makanya kenapa bapak di depan mau coba kalau konsernya Blackpink penuh lah. Betul nggak? Oh ya, kalau Blackpink kan pengen dia di sana, ya kan pengen foto Yesus kan nggak ada, nggak kelihatan, ya kan? Padahal Yesus yang selalu bersama-sama. Allah di mana? Ya, Allah beserta dengan kita. Dia ada bersama kita. Kalau Blackpink, ada kita, ya kan? Marcelino pemain sepak bola ada sama kita nggak? Ada, saudaraku. Terus Messi ada sama kita nggak? Nggak ada. Ronaldo ada sama kita nggak? Ada. Kamu sampai beli kaosnya Ronaldo, memang dia tahu? Kagak. Kasihan dia. Kasihan banget Ronaldo. Si Arsenal beli kaosnya 300.000, 1 juta dibeli. Coba kalau persembahan cuma 2.000. Padahal yang memberkati siapa? Yang memberkati Ronaldo Yesus? Emang saudara pada waktu langsung terbawa Ronaldo, thank you. Apa sudah memberikan berkat pada saya begitu? Enggak kan? Bilang apa? Yesus, ya kan? Makanya sekali Yesus tetap Yesus, ya kan? Lo boleh ngefans pada saya ucap yang gila-gila sampai mewah. Beli aksesorisnya sampai ada cewek yang tergila-gila Barbie bonekanya tergila-gila sampai semua kamarnya beli boneka jutaan, ya kan sampai ratusan juta. Emang kalau pada waktu kamu susah, Barbie nengokin kamu? Agak kan? Dia cuma lihat dari klip, dia cuma lihat klip gimana? Paling kalau ada baterainya nyanyi ninggal. Ya kan begitu? Cuma manusia yang masuk bodoh. Makanya dunia ini membodohkan saya dan saudara. Makanya saya suka, tapi saya tidak mau tergila-gila. Saya hanya tergila-gila sama Yesus Kristus. Makanya puji Tuhan kalau ku menang, oh kita loncat, ya kan? Masa lagu ku menang kayak gini? Bagi sih dong. Gimana ya? Masa tidak ya? Kalau setelah keluar dari cuma itu yang dia cek di sekolah itu atau cek dokter saraf, kira-kira di tubuh mereka. Masanya lagu ku menang. Ya kan? Oh kenapa? Karena nggak connect. Nah, nyanyi lagu di tengah obat. Itu. Ini juga apa nih? Ya kan? Ekspresikan gayamu sesuai dengan lagu. Nyanyi lagu Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Mewek. Wah, cemberut. Ketika itu, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Gitu kan? Enak kan? Coba. Kira-kira yang dilihat kalau singer ya. Mari saudara
Kira-kira coba sebelum nggak reaksinya apa WA di sana atau singlenya? Kira-kira gimana? Kalau saya jadi keduanya bisa dilempar dengan sepatu. Tapi enggak. Tadi saya lihat luar biasa yang lain. Oh, ekspresikan gayamu sesuai dengan lirik lagu. Lagu yang diberikan oleh Tuhan. Itu buat Tuhan Yesus Kristus, bukan buat CR7, bukan. Itu bukan buat Blackpink, tapi buat Raja di atas segala raja yang sudah membebaskan kita dari segala persoalan kita, yang sudah menguatkan kita ketika kita punya masalah, yang sudah menyembuhkan sakit kita ketika kita mengalami sakit, yang memberkati kita setiap hari, yang selalu peduli dengan kita. Ada mujizat di dalam bersyukur. Miracle worker akan terjadi ketika kita mengucap syukur. Pada waktu Yesus setelah pelayanan, ya kan, mengadakan mujizat, terus kemudian mendengar Yohanes Pembaptis dibunuh. Dia ingin menyendiri di tempat yang sunyi, saudara. Ingin menyendiri karena ada pembunuhan, bukan karena takut, tapi ingin menyendiri karena terlalu, ya. Ingin menyendiri, tapi di tengah perjalanan ada yang datang sakit. Tuhan katakan sembuhkan yang sakit. Dan orang-orang yang boleh ikut Yesus, semua berbondong-bondong ikut Yesus. Berbondong-bondong banyak. Nah di tengah pas waktunya jam makan, tiba-tiba nggak ada makanan kan? Nggak ada makanan. Ini waktunya memang suruh pergi. Murid-murid Yesus, dia bilang, ayo kalian pergi beli makanan. Lo beli makanan di mana? Emang ini disuruh, ya kan? Ini di padang gurun nggak ada makanan. Ini nggak ada makanan, nggak ada jualan. Emang di Indonesia, ya kan, jualan ada di mana-mana di pinggir jalan, betul nggak? Di Indonesia ini di luar negeri, apalagi di Israel susah. Apalagi kalau ke Eropa, boro-boro ada jualan orang. Oh pengen minum air, kau pengen air aqua. Ada warung nggak ya? Ada saudaraku. Kalau mau di hotel juga, kayak nih kalau di sini kayak hotel, langsung parkir mobil turun. Kalau di sana hotelnya di sini itu tahu busnya turunnya di sana. Pertigaan STTP ke sana. Bayangin, nggak ada tukang angkut, makanya saudara ke luar negeri jangan bawa motor yang besar. Nggak ada tukang angkut di sana. Jadi aku sendiri saudaraku. Bayangin, kalau saya enak, makanya Indonesia itu surganya dunia sebenarnya. Parkir sembarang, parkir bisa. Jualan warung di mana-mana, ya kan? Betul nggak? Izin nggak? Itu izin nggak? Saya tanya, izin nggak? Ada lisensi nggak itu warung-warung di pinggir jalan? Kagak ada. Tapi kalau dibongkar, ngamuk saudaraku. Itulah Indonesia. Ya kan? Itulah Indonesia. Sudah jualan di pinggir jalan, bukan tanahnya. Begitu dibongkar sama pemerintah, ngamuk saudaraku. Pas dicek, anak Tuhan juga. Dicek lagi, keluarga pendeta juga. Ya, dicek lisensinya ada nggak? Nggak ada. Ya di sana kalau mau jualan RW juga harus ada lisensi, bayangin. Tapi luar negeri nggak ada RW, ya kan? Dok lapar bisa ngamuk saudaraku. Emang di Manado nabrak anjing langsung haleluya 12 kali. Betul nggak? Oh, ada nabrak anjing. Waduh, langsung cepet-cepet. Ada orang yang punya nggak ya? Kalau di jalan nabrak anjing, ketakutan. Waduh, nanti dok laparnya bisa ngamuk, ya kan? Tapi kalau di Manado nabrak anjing, thank you Lord, berkah melimpah buat saya. Ya kan? Orang Manado nabrak patola, haleluya, thank you, ini berkat Tuhan, setan menjadi berkat ini. Tapi orang Jawa nabrak patola, ketakutan ini, ampun. Kan di sana sering kan, banjir, ada patola. Pernah ada patola segede saya di sungai. Kalau kira-kira lihat orang Manado lihat, kira-kira apa? Itu musibah atau berkat? Berkat. Oh, berkat. Berkat loh, tapi di sana di rescue lapor ke apa? Yang tukang mengamankan hilang, binatang buas. Oh, kalau saya panggil orang Manado waktu itu. Coba kebetulan di Gomong ada orang Manado, teman saya awalnya dia telepon, hey, ada kapal besar di sini, let's go, gitu kan? Udah bawa karung, ya kan? Bawa segala macam. Gak perlu orang rescue ambil, ya kan? Kalau orang rescue ambil diamankan, ya kan? Kalau orang Manado ambil dibakar, ya kan? Itu bedanya. Kenapa? Itu setan, ya, harus dimakan. Dia tidak mengganggu kita. Makanya setan itu takut sama orang Manado. Ya, dia nggak akan jarang orang Manado kerasukan setan kan? Betul nggak? Jarang. Jadi kalau orang Manado pada kelempar di got itu buat kerasukan setan, itu kerasukan
enggak. Masa sih ada? Iya. Terus satu percaya Tuhan Yesus pasti akan masuk ke atas. Makanya jadi orang Kristen enak. Sudah masuk surga, ya kan? Makan daging babi oke, betul nggak? Iya kan? Makan daging oke, telur oke, kucing juga oke, ular juga oke, betul nggak? Semuanya juga oke. Sudah masuk surga plus semuanya oke. Benar-benar berlaku kejadian dalam kejadian. Aku akan memberikan kuasa, otoritas. Semua binatang di sini dikuasai oleh kamu, kecuali buah apa? Pohon yang di tengah taman, nggak boleh kamu makan. Jadi semua binatang wajar. Berarti orang menaruh mengenapi firman Tuhan. Menjadi pelaku firman. Oh, kalau jadi pelaku firman itu makanan. Oh, nggak ada yang tentang saudara. Oh, pelaku firman paling jago. Oh, kalau kenapa? Ya itu saya bukan pelaku firman. Jadi semuanya boleh kamu makan kan? Oh iya juga. Kecuali pohon yang di tengah-tengah taman nggak boleh makan. Memang kalau suruh berdebat firman sama orang Manado, aku angkat tangan. Gak sanggup karena dia sudah hafal itu. Oh, kalau masalah pelaku firman Tuhan untuk soal makanan, oh dia paling jago. Kenapa? Ya paling jago lah. Betul nggak? Betul nggak kalau paling jago makan itu? Makanya saya ketularan di sini mau makan nih, udah naik 2 kilo. Tapi bukan yang paling penting saudara itu. Ingat. Kalian ingin umur panjang ya. Nah ini saja. Makanya Amsal bilang, tahulah pisau di lehermu. Jadi saudara kalau kamu ingat, oh ya pisau di lehermu. Iya, artinya apa? Jangan terlalu kurus. Haleluya. Tuhan Yesus pada waktu itu bertanggung jawab atas 5.000 orang laki-laki selain perempuan dan anak-anak. Bayangin hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Murid-murid bilang, ayo kita belanja beli makanan. Di sana nggak ada Indomaret, supermarket nggak ada. Tuhan Yesus katakan, sini bawa. Dia mengucap syukur dengan memperhatikan belakang. Setelah dikumpulkan sisa berapa bakul? Ada yang bilang, kenapa sisa berapa bakul pada waktu itu? Karena waktu itu nggak ada orang Manado sama orang Batak. Kenapa? Karena kalau orang Batak sama orang Manado katanya kalau beres pesta bagus yo. Ini orang Manado bukan yang di sini, yang di Jawa. Itu teman-teman saya. Kalau sudah mau pesta udah pada naruh tas kresek. Ya, saya bilang jangan bagus dulu, beresin makan sama dulu. Oh iya siap. Jadi kalau pas beresin itu pesta udah pada makan semua, tiba-tiba udah menghilang semua. Wih, keajaiban terjadi. Katanya gitu, Pak saya udah bungkus ya udah bawa aja. Bawa aja ya kan? Makanya nggak ada sisa 12 bakul sekarang tuh. Nah, saya bilang begini saudara, bahwa Tuhan Yesus adalah apa? Dia adalah membuat keajaiban. Di mana saja dia bisa, dan di dalam Yesus tidak ada satu perkara pun yang tidak bisa diselesaikan. Soal makanan kecil bagi Tuhan Yesus Kristus. Makanya dia sangat bertanggung jawab atas hidup saya dan saudara. Mengucap